Halo guys, kembali lagi di Review Channel dengan gue Dinda. Aku Acil. Dan gue Dimas. Jadi temen gue ini punya cerita nih guys. Ya, jadi aku punya cerita nih, Din. Iya. Ada tentang dua seorang sahabat yang ngekos di Kalimantan Barat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya. biar Ya. kalian gak ketinggalan di konten-konten kami berikutnya. lanjut kita ke ceritanya. Tadi dua orang sahabat ya yang tinggal di Kalimantan Barat. Dia ini berdua ngekos. Dia ini berdua juga salah satu pegawai ataupun perawat ya. Mereka ini perawat di rumah sakit salah satu yang ada di Kalimantan Barat. Jadi mitosnya ini, rumah sakitnya ini emang kayak banyak terjadi hal-hal mistis lah ya. Tapi kita samarin dulu, namanya Intan sama Linda. Tapi Intan sama Linda ini gak percaya, mereka cuek tentang hal-hal mistis kayak gitu. Nyepelein. Ya, kurang lebih kayak nyepelin gitu lah. Nggak percaya soal kayak Hal-hal. gitu-gitu Ya, gitu gitu. ya. Sampai akhirnya si Intan dia masuk shift malam. Shift malam, dia bertugas di malam. Dan ada seorang kakek tersebut, tapi itu udah malam. Dan benar-benar muka kakeknya itu pucet, sepucet-pucet ya. Kayak Serem. kebayang gak sih lo? Iya, Kayak orang tiba-tiba Serem datang banget. ke rumah sakit, terus Malam-malam malam-malam sendiri pucat. creepy. Nah ya kayak gitu. Dan si Intan tuh mikir kayak, wah ini kayak kakek-kakek sakit parah nih. Intan akhirnya manggil dokter. Kita sebut namanya Dokter Ridwan. Kita sebut Dokter Ridwan. Si Dokter Ridwan ini bilang sama Intan, kamu lihat di mana Tan? Terus kata Intan, di sini dok, tadi benar-benar di sini kakek-kakeknya. Terus si dokternya ini meyakinkan Intan kayak mungkin dia udah pulang kali ya. Iya. Kayak nyakinin lah kalau misalnya tuh tadi beneran orang, beneran manusia. Ya udah akhirnya si Intan kayak iya kali ya dok, mungkin si kakek-kakek udah pulang. Nah, tiba saat jam pulang si Intan. Pas pulang dia ngeliat di lantai ruang piketnya ada ludah. Bener-bener ludah, pure ludah yang kayak Diludahin orang gitu. ludah orang gitu gimana sih di lantai, kayak masa rumah sakit kayak gitu. Terus di ruang piketnya lagi. Terus dia kayak ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh kayak udah siapa ini, tapi mau gimana pun juga dia tetap ngebersihin kan. Si Intannya. Iya, Intan ngebersihin si ludah itu. Pas dia pulang ke kosan, dia cerita sama si sahabatnya tadi, si Linda. Nah, dia cerita kalau misalnya dia ngalamin kejadian yang kayak mistis tadi di rumah sakit. Si Linda tuh nggak percaya sama si Intan. Linda nggak percaya kalau misalnya Intan ngerasain hal yang tadi di rumah sakit itu. Sampai akhirnya si Linda mau ke kamar mandi. Si Linda mau ke kamar mandi, tiba-tiba Linda ngelihat ada ludah di toilet. Sama persis yang Intan ngeliat di rumah sakit. Nah, si Dinda, ini ludah siapa ya? Ludah lu ya Tan? Si Intan tuh kayak, enggak dong, jelas-jelas si Intan tadi belum masuk ke kamar mandi. Udah siapa lagi kan? Akhirnya si Intan tuh berpikir kayak, wah ini sama persis nih kejadiannya kayak gue di rumah sakit tadi. Ya udah, karena ini kayak bukan hal biasa, akhirnya si Intan ini kayak nyuruh si Dinda buat keluar kosan. Kayak pindah. Belum pindah. Kayak cuman keluar karena kayak buat nenangin diri dulu lah. Ayo deh lu ikut gua ke ruang gitu. Keluar si Intan bilang ke si Dinda. Pas si Intan ngebuka pintu, tiba-tiba ada sosok pocong yang bener-bener gede banget ngelotot ke mereka berdua tuh sambil ngudah. Gila. Lu bayangin coba, ada pocong bener-bener di depan pintu, pas mereka buka pintu nih, tiba-tiba ngudah si Intan sama Linda. Karena emang dia nyepelein dari awal gak sih? Iya, mereka tuh emang kayak nggak percaya sama hal-hal kayak bodo amat. Udah si Intan sama si Linda, terutama si Linda dia pingsan, Intan minta bantuan sama warga sekitar. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian mereka tuh pindah dari kosan tersebut. Tapi belum pindah pekerjaan, gimana ya? Masih dia di kan rumah sakit. rumah sakitnya di situ, Iya. kerjanya di situ. Jadi mereka Cuma pindah kosan doang gitu. Tanggapan lu? Kayak anjir gak nyangka aja sih. Nggak boleh nyepelein kali ya? Iya. Kayak Kita tuh harus sama-sama percaya gitu. Maksudnya betul. dalam hal gaib juga kan Tuhan kita juga gaib nih. Ya. Kita juga harus percaya tuh hal-hal gaib. Paham nggak? Iya, jangan kayak buat sepelein gitu guys.
Mungkin ya itu sih yang gue dapat cerita dari temen gue. Mungkin intinya ya guys ya, kita tuh nggak boleh nyepelein hal-hal apapun yang ada di dunia ini. Kita tuh diciptain, ada yang manusia, ada jin, dan segala macam itu emang udah diciptain gimana bentuknya, gimana wujudnya gitu. Jadi kita harus tetap saling menghargai, ada apa enggaknya dia. Kita harus tetap jaga sikap kita dimanapun itu. Buat kalian kalau misalnya punya cerita serem lagi bisa komen aja ya di kolom komentar. Nanti kita bakal ceritain. Dari kami segitu aja cerita hari ini dulu.